Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada. Standbook saya B2B1201119. Hari ini saya akan mempresentasikan bab 30 dan 31. 30. Konsep kompetensi. Arti dan pentingnya kompetensi. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih itu kompetensi. Jadi kompetensi merupakan kapabilitas yang diterapkan seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi tidak semua pegawai, pejabat, bahkan pemimpin memiliki wewenang dan mempunyai kompetensi. Hanya beberapa pegawai, pemimpin, dan pejabat yang menunjukkan kinerja tinggi yang disebut memiliki kompetensi. Kompetensi merupakan kombinasi dari 3 kawasan kemampuan manusia secara terkombinasi. Yang pertama adalah pengetahuan, keterampilan, dan perilaku untuk meningkatkan kinerja. Indikator kuat tentang kompetensi di sini adalah bagaimana cara meningkatkan kinerja sampai tingkat yang lebih baik. Jadi kombinasi pengetahuan dan keterampilan dan perilaku adalah modal dasar untuk menghasilkan kinerja. Yang B itu ruang lingkup kompetensi. Jadi ruang lingkup kompetensi itu ada 3. Yang pertama kompetensi teknis. Kompetensi ini memiliki pengetahuan dan keahlian untuk mencapai hasil yang telah disepakati, kemampuan untuk memikirkan persoalan dan mencari alternatif baru. Yang kedua itu kompetensi konseptual. Jadi kemampuan melihat gambar besar untuk menguji berbagai pengadaian dan mengubah perspektif. Yang ketiga itu kompetensi untuk hidup dalam kebergantungan kemampuan guna berinteraksi secara efektif dengan orang lain, termasuk kemampuan mendengarkan, berkomunikasi, mendapatkan alternatif lain. Terus kemampuan untuk melihat dan beroperasi secara efektif dalam organisasi sistem yang utuh. C. Aktivitas manajemen SDM. Kebanyakan organisasi kinerjanya lebih tergantung pada kinerja individu dan banyak cara untuk memikirkan tentang jenis kinerja yang dibutuhkan SDM untuk suatu organisasi agar dapat berhasil. Jadi aktivitas manajemen SDM itu ada 4. Yang pertama reputation plan SDM. Reputation dilakukan bagi organisasi yang ingin meningkatkan produktivitas kerja. Reputation berkonsentrasi pada plan SDM dengan mengembangkan SDM agar lebih berkinerja tinggi dan produktif sehingga organisasi bisa menjalankan kegiatannya. Strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif itu ada 3, yaitu strategi inovasi, kualitas, dan pengurangan biaya. Yang ketiga itu penghargaan terhadap kompetensi SDM. Jadi penghargaan terhadap kompetensi SDM dapat mempengaruhi keefektivitas kegiatan. Pemimpin perlu melakukan pengembangan organisasi dengan lebih meningkatnya berbagai kompetensi SDM selain mengubah perilaku SDM. Yang terakhir adalah standar kerja yang harus dipenuhi SDM di masa mendatang, yaitu memiliki inisiatif, kreatif, tanggung jawab, percaya diri, mampu dan melakukan perpindahan perubahan, mudah menyesuaikan diri, dan lain-lain. Bab 31 yaitu pembelajaran berbasis kompetensi. Hubungan kompetensi dengan pembelajaran. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kinerja yang baik dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. B. Kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukur yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Hanya alat pengukur yang dapat dinyatakan valid, pengukur yang seharusnya diukur. Yang diukur dalam berkompetensi seharusnya hasil kerja, bukan tentang cara mengerjakannya, berupa hasil penyelesaian masalah, bukan teori tentang cara penyelesaian masalah. Hasil terusan proposal penelitian, bukan mengetahui teoritis tentang cara penulisan proposal penelitian. C. Hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pertama, menentukan tahap dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat
menentukan unsur metode, media, dan alat, serta alokasi waktu yang dibutuhkan setiap langkah kegiatan pembelajaran. Kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatian pada seluruh pembelajaran. D. Hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik, sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan dan menjawab pertanyaan peserta didik. Kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran runtut saat penyajian isi pembelajaran menggunakan berbagai metode, media, dan alat. Ketiga, fasilitator perlu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan di laboratorium, di ruangan pembelajaran, serta mampu menciptakan sendiri sumber belajar lain apabila sumber belajar yang ideal tidak tersedia. Keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukur yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Dan kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelolaan satuan pendidikan di tempat kerja. Sekian dan terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga presentasi yang saya bawakan ini dapat berguna bagi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.